bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, perempuan dan anak itu adalah kelompok rentan. Ketika anak sudah mengalami kecanduan atau menjadi korban pelecehan dan sebagainya, akibat ini baru kemudian orang tua marah, dan marahnya biasanya ditimpakan pada negara misalnya. Padahal negara kan tidak bisa mengatur penggunaan ini. Ruang Bersama Indonesia ini inisiatifnya muncul saat kami turun ke lapangan. Banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga kami menyimpulkan bahwa butuh ruang bersama untuk membangun rasa solidaritas, empati masyarakat di tingkat desa. Jadi kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini sudah menetapkan 3 program prioritas. Yang pertama adalah Ruang Bersama Indonesia, yang kedua adalah perluasan dari fungsi call center kami, Sapa 129, dan yang ketiga outcome-nya adalah satu data tentang perempuan dan anak yang berbasis desa. Bahwa kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi, masih menjadi persoalan yang harus kita tangani bersama. Bahwa kita butuh keseriusan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini, sehingga beberapa hal memang menjadi prioritas kami, bagaimana kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak maupun yang dilakukan oleh anak ini tidak terjadi lagi dimanapun dan kapanpun. Saat ini udah lebih dari sekitar 3.000 desa yang ramah perempuan dan anak. Kalau zamannya Bu Bintang, desa kelurahan yang ramah anak perempuan ini hanya menjadi fokus kementerian kami. Maka sesuai amanah dari Bapak Prabowo, kita lanjutkan dengan nama Ruang Bersama Indonesia, yaitu ruang kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Ruang Bersama Indonesia ini inisiatifnya muncul saat kami turun ke lapangan. Banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga kami menyimpulkan bahwa butuh ruang bersama untuk membangun rasa solidaritas, empati masyarakat di tingkat desa. Ruang bersama ini jangan dilihat secara fisik, bahwa harus ada ruangan yang kami ciptakan, tidak. Tetapi lebih kepada fungsinya untuk kolaborasi. Yang ada dalam bayangan kami, sebetulnya RBI ini ingin mewujudkan desa yang ideal, yang ini hasil kerja bareng, kerja keroyokan dari berbagai lembaga kementerian dan juga masyarakat. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, perempuan dan anak itu adalah kelompok rentan. Apalagi semenjak pandemi, kerentannya makin luar biasa. Rentan untuk menjadi korban kekerasan. Satu kejahatan senyap yang sangat sulit diidentifikasi dan ditemukan. Perempuan dan anak itu memang sudah semestinya mendapatkan perlindungan yang optimal, ditambah mereka harus didorong untuk mandiri. Nah,
Ruang seperti ini yang kemudian diorkestrasi oleh negara lewat kementerian tentu saja menjadi satu program yang penting. Karena ini yang membedakan antara Indonesia dengan negara lain. Nah, ketika negara mengambil peran lewat program ini tentu ini menjadi sangat baik. Mengingat sekarang ini walaupun kita adalah masyarakat timur, kearifan sosial itu mulai terkikis. Kenapa? Karena semua orang sekarang disibukkan dengan gawai. Gawai ini membuat kita hidup dalam keramaian padahal kesepian. Yang paling penting dari sebuah program adalah manfaatnya. Manfaat di mana satu yang bisa diukur angka pelaporan kurang, lalu kemudian misalnya angka perempuan yang mandiri, artinya dia tidak tergantung pada suami atau keluarga dan sebagainya untuk bisa menghidupi juga keluarganya. Ketika anak sudah mengalami kecanduan atau menjadi korban pelecehan dan sebagainya, akibat ini baru kemudian orang tua marah, dan marahnya biasanya ditimpakan pada negara misalnya. Padahal negara kan tidak bisa mengatur penggunaan ini. Nah, ini kita perlu hati-hati. Jadi justru memang salah satu PR-nya adalah, pekerjaan rumahnya adalah bagaimana mendidik orang-orang tua seperti saya, orang-orang dewasa yang melindungi anak-anak untuk paham bahwa sayang pada anak itu ada caranya. Sayang yang benar adalah membuat mereka itu mampu mandiri, mampu memilah mana informasi yang baik untuk dirinya sehingga mereka bisa tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan sukses. Waktu awal kami ingin melonsing, dari setiap provinsi itu siap 3 desa. Jadi kalau kita total ada sekitar 140 desa yang siap bertransformasi untuk menjadi RBI. Tetapi kami menyadari keterbatasan kami sehingga setelah kita konsolidasi internal di kementerian, udahlah kita ambil per zona saja. Jadi tadi ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur, dan Jawa. Nah, best practice dari apa yang mereka lakukan ini kemudian kita kompilasi, Mas. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala desa, oleh masyarakat di desa tersebut seperti apa? Ini yang kita pelajari, kemudian kita jadikan sebagai apa ya, bukan modul ya, best practice yang bisa direplikasi di daerah lain. Halo, nama saya Norsia, ibu rumah tangga. Sehari-hari bikin kue cincin untuk menafkahi anak-anak saya. Pelindungan anak ini sangat kita jadi perhatian khusus, yang mana di dalam pendidikan kita tekankan bahwa kita akan meningkatkan akhlak anak-anak supaya nanti dia sejak kecil sampai dewasa dia membawa perilaku yang baik. Kemarin datangnya Bu Menteri di desa Pulau Swange, ini adalah
sangat salah satu kehormatan buat Kabupaten Barito Kuala. Di tahun 2022 kami terpilih menjadi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak se-Kabupaten Barito Kuala. Jadi kami adalah pilot project 2 desa di Kabupaten Barito Kuala untuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Itu adalah suatu amanah yang mana apakah kita bisa mewujudkan karena kita diberi kepercayaan oleh Bupati Barito Kuala terpilih menjadi Desa Ramah Perempuan dan Anak, maka kami terpilih saat itulah kami bergerak. Bagaimana kami caranya memberdayakan perempuan dan memperhatikan bagaimana anak-anak di Desa Pulau Suwangi. Tadi forum anak, wira swasta dan masyarakat yang berkegiatan di lumbung desa itu berkumpul di suatu tempat ruang rapat yang lumbung desa tadi ya, kumpul di sana, kemudian membicarakan dan bagaimana sebenarnya Desa Suwangi, Desa Pulau Suwangi ini bisa dioptimalkan sebagai pilihan daripada program Ruang Bersama Indonesia. Saya Muhammad Muslik Hairul Ajam, umur saya 15 tahun, kelas 9. Perasaan saya di desa ini, saya sangat bangga dan sangat senang karena saya sangat beruntung karena desa ini berbeda dari desa-desa yang lain. Kegiatan-kegiatan di Desa Pulau Suwangi ini lebih banyak yang positif dibanding negatif. Kami setelah sholat subuh itu jalan-jalan, kami setelah jalan-jalan nanti bermain, bisa main raket, bisa main bola di lapangan depan. Setelah itu nanti kami malam tadarus. Sore habis asar itu kami bisa mengaji di tempat pengajian. Disitulah kami terkumpul bersama. Saya hari ini berusaha ini mulai dari tahun 2011. Alhamdulillah setelah adanya RBI kan kemarin tuh dari terpilihnya desa dari relawan Sapa itu semua dilatih untuk bisa membuat sesirangan dari proses pewarnaan sampai dengan ini pencabutan warnanya, pencabutan jahitan. Alhamdulillah lancar. Ya, halo. Nama saya Norsia, ibu rumah tangga. Sehari-hari bikin kue cincin. Untuk menafkahi anak-anak saya. Alhamdulillah bangga karena ibu memperkenalkan cincin saya sejauh itu nah. Jadi alhamdulillah cincin ulun laris manis. Nama saya Norbaiti, saya adalah relawan Sapa, sahabat perempuan dan anak di Desa Pulau Suwangi. Kami perempuan di desa ini, Pak, dilatih untuk mandiri. Maksudnya mandiri itu apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki, kami juga bisa. Sebelum adanya DRPPA atau RBI, ibu-ibunya
cuman jadi ibu rumah tangga. Sekarang setelah ada perbedaan. Ibu-ibunya dilajari bikin kue kering, bikin sesirangan, dilajari menjahit, kadang tuh mengumpulkan sampah untuk dijual, bisa menambah penghasilan untuk keluarga. Ya, kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah dipastikan tidak ada. Jadi yang dioptimalkan lagi adalah pemberdayaan perempuannya supaya bisa lebih pengarus utamaan gender yang ada di situ itu memang benar-benar mendukung perempuan untuk berkembang, tidak mengungkung perempuan dengan misalnya bisa berkarya di rumah, bisa wirausaha dan sebagainya, dan juga mendidik anak. Dan kami welcome siapapun, mau dari kabupaten manapun, mau dari provinsi manapun, mau dari kecamatan manapun, dan maupun desa yang lain, kami siap membantu. Dengan kebersamaan itu, desa itu akan menimbulkan, menggairahkan potensi-potensi yang ada untuk digarap dengan sebaik-baiknya, sehingga di Kabupaten Malang banyak desa-desa yang berinovasi. Program ramah anak ini penting agar anak-anak kita nanti tumbuh dengan baik, dan juga perlindungan perempuan. Kita lihat kebersamaan dan inovasi yang dilaksanakan oleh Desa Kalisongo yang membentuk kampung Cempluk itu sebagai tradisi untuk membangkitkan semangat untuk kebersamaan, membangun gairah di desanya. Di sini adalah sudah melakukan bimbingan dan pembinaan di 33 kecamatan dan 11 desa. Utamanya di 6 desa di Kecamatan Turen dan 5 desa di Kecamatan Dau, yang salah satunya adalah Desa Kalisongo. Bahwasanya desa kami, Desa Kalisongo ada kampung, yaitu salah satu kampung kami yang ada gelaran yang biasa disebut festival, yaitu Kampung Cempluk dari desa di wilayah RW bawah. Tentunya kita merupakan suatu tempat di mana kampung tersebut menjadi suatu ajang untuk tampilan yang biasa disebut gelaran festival dari seni dan budaya masyarakat sekitar dan masyarakat yang ada di wilayah desa kami. Kenapa ini menjadi penting gitu? Karena pilar utama ketika kita mau menghidupkan Indonesia ini dari ruang kampung, salah satu poinnya adalah perempuan. Karena perempuan ini menjadi pilar utama sebagai penggerak baik itu ruang kampung ataupun ruang desa.
Kampung Cempluk dalam perjalanannya sudah masuk ke tahun ke-15 kalau meruntut dari sebuah perjalanan festival. Banyak perkembangan. Salah satunya adalah dulu kita titik tekannya bahwa kualitas SDM itu sangat diperlukan. Nama saya Ibu Irul dari Kampung Cempluk, Desa Kalisongo. Kami ibu-ibu rumah tangga yang berdomisili di Kampung Cempluk mengisi kegiatan kami dengan latihan angklung. Kami memang mengisi kekosongan waktu dengan acara latihan angklung. Untuk anak-anak muda biasanya ada kegiatan mereka belajar tari. Ada juga anak-anak muda yang ikut perkusi di sini banyak. Ada juga kesenian barongsai juga ada di sini. Jadi di wilayah Kampung Cempluk itu berbagai macam kesenian berusaha kami lestarikan. Ada ruang bermain khusus ya yang perlu diciptakan di desa tersebut untuk mengatasi para anak-anak dan remaja yang hobinya main gadget. Kami aktifkan kembali permainan-permainan yang sifatnya kolaboratif ya, tradisional yang sudah pernah ada di Desa Kalisongo utamanya. Ada yang namanya interaksi antar kita. Kalau anak itu main gadget sendiri, apa yang diterima dari gadget itu di sini pun dengan adanya kegiatan-kegiatan masyarakat kita, baik dari kegotong royongan budayanya, baik dengan kearifan lokal, sehingga pemberdayaan di ibu-ibunya itu di kegiatan-kegiatan kita baik seni maupun UMKM-nya ini sudah berjalan. Terus untuk kegiatan kaula muda dan anak-anak di sini itu sudah diajari atau diperkenalkan dengan budaya-budaya tempo dulu. Pemahaman ruang bersama Indonesia bagi kami itu terutama kita tadi melihat aktivitas dari teman-teman muda. Kita mengalami tsunami teknologi ya. Tsunami informasi, salah satunya adalah fenomena gadget semacam itu atau handphone ya. Dan itu kita mencoba untuk membangun agar terutama anak-anak dan para pemuda itu tidak terlalu bisa menyeimbangkan gitu. Tidak addicted gitu. Dengan kebersamaan itu, desa itu akan menimbulkan, menggairahkan potensi-potensi yang ada untuk digarap dengan sebaik-baiknya, sehingga di Kabupaten Malang banyak desa-desa yang berinovasi untuk meningkatkan perekonomian maupun pendapatan baik di bidang pertanian, peternakan maupun di bidang yang lainnya. Terus diadakannya RBI semoga bisa menampung apa atau ide atau kegiatan apa yang sekiranya ada di Kampung Cempluk ini yang mungkin kurang mendapat dukungan karena mungkin memang belum ada bukti kalau hal-hal tersebut terutama yang dilakukan ibu-ibu, anak-anak itu bisa baik untuk kedepannya. Kami berharap ini menjadi pilot project yang tentunya dari Kampung Cempluk bisa menginspirasi untuk Indonesia dan dunia yang kita representasikan melalui Festival Kampung Cempluk.